Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS pada kelas 8 tentang kompetensi dasar, menganalisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang masa pendudukan Jepang. Baik, kita terlebih dahulu akan membahas tentang kondisi Asia dan sebab-sebab kedatangan Jepang. Hari ini Jepang termasuk negara yang paling maju di Asia. Dan ternyata kemajuan Jepang itu sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Jepang pada awal abad ke-20 mengalami perkembangan yang pesat, terutama dalam bidang industri dan persenjataan. Nah, karena kemajuan itulah akhirnya Jepang memiliki keinginan untuk membentuk sebuah kekaisaran Asia Timur Raya di mana ibu kota Jepang dijadikan sebagai pusat pemerintahannya. Tentunya untuk mencapai hal itu tidak mudah karena tidak hanya Jepang yang ingin menguasai Asia, tapi ada beberapa negara lain yang pada waktu itu terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Di antaranya adalah Amerika Serikat. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan laut Amerika di Pearl Harbor. Dan ini menjadi awal terjadinya Perang Pasifik. Kenapa dinamakan dengan Perang Pasifik? Karena perang ini terjadi di kawasan Samudra Pasifik dan sebagian wilayah Asia yang meliputi Asia Timur dan Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses datangnya Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali datang ke Indonesia dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan pada tanggal 11 Januari 1942. Kemudian, pada tanggal 16 Februari 1942, Jepang bergerak dan berhasil menguasai Palembang. Dan pada Maret 1942, Pulau Jawa bisa dikuasai oleh Jepang. Masih ingat pembahasan sebelumnya Pulau Jawa dikuasai oleh siapa? Ya, betul. Dikuasai oleh Belanda. Karena Jepang berhasil menguasai Jawa, maka kemudian Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan ditandai dengan perjanjian Kalijati. Nah, pada perjanjian ini masing-masing pihak mengirim perwakilannya. Untuk Belanda diwakili oleh Jenderal Thirvorten, sementara untuk Jepang diwakili oleh Jenderal Imamura. Dengan perjanjian ini, maka secara otomatis seluruh wilayah Indonesia yang tadinya dikuasai oleh Belanda, maka beralih ke Jepang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab kedatangan Jepang. Hampir sama dengan latar belakang ketika orang-orang Eropa datang ke Indonesia. Jepang datang ke Indonesia karena menganggap bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, terutama sumber bahan mentah, bahan bakar, dan minyak yang tentunya sumber daya alam ini akan digunakan untuk kebutuhan perang Jepang dalam Perang Dunia Kedua, yaitu perang di Asia Timur Raya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Ada dua respon yang merespon kedatangan Jepang. Yang pertama ada yang pro dan yang kedua ada yang kontra. Yang pro menganggap bahwa kedatangan Jepang itu akan membangkitkan semangat Asia untuk mengusir Belanda dari Indonesia sehingga Indonesia bisa merdeka. Tokohnya meliputi Kiai Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Muhammad Hatta. Sedangkan untuk yang kontra itu kebanyakan dari golongan pemuda
yang dimana mereka khawatir ketika Jepang datang ke Indonesia justru akan memperalat bangsa Indonesia agar dapat membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Karena pada waktu itu Jepang sedang terlibat dalam Perang Asia Timur Raya. Tokohnya yaitu Sultan Syahrir dan Amir Saripudin. Selama ada di Indonesia, Jepang dipimpin oleh pemerintahan militer. Kalau Belanda dulu kan pemerintahan sipil. Nah, sedangkan Jepang dipimpin oleh pemerintahan militer. Nah, Jepang membagi 3 wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah. Yang pertama yaitu wilayah Sumatera yang pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, wilayah Jawa dan Madura yang pusatnya di Jakarta. Yang ketiga, meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang pusatnya ada di Makassar. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, maka Jepang melakukan propaganda. Nah, propaganda itu apa? Propaganda itu adalah menyiarkan pendapat seperti paham politik dan sebagainya dengan maksud agar orang yang diajak itu mengikuti apa yang diinginkan. Terutama agar rakyat Indonesia mengikuti Jepang, tertarik kepada Jepang, sehingga mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Apa aja propaganda yang dilancarkan oleh Jepang? Yang pertama, Jepang membebaskan para tokoh bangsa yang diasingkan atau dipenjara pada masa Belanda. Selanjutnya, Jepang juga mendirikan organisasi-organisasi sebagai bentuk propaganda untuk mendukung Jepang. Apa aja organisasinya? Ada Gerakan 3A, ada Putra, ada Jawa Hokokai. Apa itu Gerakan 3A? Gerakan 3A itu adalah gerakan propaganda Jepang yang meliputi Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Nah, di dalam organisasi itu, untuk menarik simpati orang Indonesia, maka Jepang menjadikan tokoh-tokoh nasionalnya sebagai pimpinan organisasi itu. Contohnya, Putra dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk melancarkan propagandanya, Jepang menggunakan banyak media. Ada media audio seperti film, sandiwara, radio, poster, dan media-media yang lainnya. Nah, bentuk propaganda Jepang juga membentuk organisasi militer dan semi-militer. Apa itu organisasi militer? Organisasi yang diperuntukkan bagi para pemuda yang disiapkan untuk menjadi tentara yang sesungguhnya di medan perang. Sedangkan organisasi semi-militer adalah organisasi yang diperuntukkan bagi para pemuda yang dilatih secara militeristik namun bukan tentara di medan perang. Di mana kedua-duanya mempunyai tujuan agar membantu Jepang dalam mempertahankan daerah-daerah yang dikuasainya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh organisasi militer. Ada Heiho dan Peta. Organisasi Heiho tujuannya untuk membantu prajurit Jepang di dalam peperangan, seperti menyediakan logistik dan mengendarai kendaraan militer. Sementara Peta berfungsi untuk mempertahankan wilayah Indonesia jika suatu saat nanti diserang oleh musuh. Nah, peta ini nantinya akan menjadi cikal bakal untuk menjadi TNI ketika Indonesia sudah merdeka. Selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi semi militer. Organisasi semi militer ini ada Seinendan, ada Keibodan, dan ada Pujinkai. Seinendan yaitu barisan pemuda. Keibodan itu barisan pembantu polisi. Sementara Pujinkai itu perhimpunan perempuan. Nah, selama ada di Indonesia,
banyak kebijakan-kebijakan Jepang yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Di antaranya yang pertama kebijakan ekonomi perang. Kebijakan ekonomi perang ini adalah kebijakan untuk mengerahkan sumber daya alam, sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia dalam rangka mendukung kekuatan perang Jepang. Seperti pelumas senjata, kayu untuk pembangunan, dan hasil pertanian untuk menyuplai bahan makanan. Yang kedua, kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia adalah kebijakan Romusa. Masih ingat pada zaman Jepang ada kerja rodi? Ya, kerja paksa, sama-sama kerja paksa. Nah, kerja paksa zaman Jepang ini namanya Romusa, sementara zaman Belanda namanya kerja rodi. Nah, Romusa ini sebenarnya artinya itu pekerja. Nah, tapi Jepang itu menggunakan para pekerja ini sebagai cara atau sarana untuk membangun jalan, jembatan, dan menara. Tentu dengan kebijakan ini banyak rakyat Indonesia yang menderita. Tidak hanya untuk kepentingan dalam negeri, tapi juga untuk kepentingan luar negeri. Praktik Romusa ini memberikan banyak kemelaratan dan menimbulkan banyak orang yang meninggal. Kebijakan yang ketiga yang menyengsarakan itu adalah kebijakan Seikere. Apa itu kebijakan Seikere? Pernah lihat orang Jepang itu sekarang kalau ketemu sama orang selalu membungkuk? Nah, itu adalah contoh daripada kebijakan Seikere, yaitu kebijakan Jepang untuk membungkukkan badan ketika matahari terbit. Dan ini diberlakukan bagi seluruh pekerja, karyawan, dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, tentunya bagi orang Indonesia terutama bagi orang Islam, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam karena dianggap menyekutukan. Kenapa menyekutukan? Karena dianggapnya mempercayai Tuhan lain, yaitu Dewa Matahari. Nah, untuk melawan Jepang, maka strategi rakyat Indonesia yaitu ada strategi kooperatif, ada strategi non-kooperatif. Apa itu strategi kooperatif? Strategi kerjasama dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Jadi beberapa tokoh Indonesia masuk ke dalam organisasi Jepang yang pada dasarnya organisasi itu digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme agar Indonesia merdeka. Yang kedua, strategi non-kooperatif atau disebut juga sebagai gerakan bawah tanah. Kenapa disebut gerakan bawah tanah? Karena gerakan ini digunakan secara sembunyi-sembunyi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dua-duanya, baik yang kerjasama maupun yang gerakan bawah tanah, tujuannya adalah agar Indonesia merdeka. Nah, tidak hanya itu, ada juga perlawanan rakyat secara langsung. Kita akan bahas ya. Yang pertama adalah perlawanan Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang terjadi pada tanggal 10 November 1942. Pada waktu itu, Jepang berusaha mengambil alih wilayah Chot Pilieng. Tapi Tengku Abdul Jalil melawan dengan memimpin penyerangan terhadap Jepang. Akhirnya, Jepang melancarkan serangan balasan dan berhasil merebut Chot Pilieng. Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat ketika sedang beribadah. Yang kedua adalah perlawanan di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, peperangan ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Seikere tadi. Nah, pada peperangan ini Kiai Haji Zainal Mustafa gugur di Pantai Ancol, Jakarta. Yang ketiga adalah perlawanan di Blitar. Perlawanan ini terjadi pada 14 Februari 1945. Latar belakangnya adalah karena kemarahan tentara peta terhadap Romusa, dipimpin oleh Supriyadi. Dan pada pertempuran ini, pimpinannya Supriyadi akhirnya meninggal. Nah, sekian pembahasan pada materi kali ini.
Terima kasih. Assalamualaikum.